Kayaknya di sini gue udah dapet tas yang sempurna buat gue deh. Ini adalah Alpaca Bravo Sling Max V2, satu lagi tas dari Alpaca yang mau gue bahas setelah beberapa bulan lalu sempat ngebahas yang Alpaca Vertex Pouch. Di video itu kan gue bilang kalau si Alpaca Vertex Pouch itu bakalan jadi tas yang gue bawa kemana-mana kalau misalnya gue itu mau bawa kamera. Nah, kalau yang Bravo Sling Max V2 ini kayaknya bakalan jadi tas daily gua sih. Dan salah satu alasan terkuatnya adalah karena memang tas ini itu didesain khusus buat MacBook yang 14 inci ya, MacBook Pro yang 14 inci, yang otomatis artinya dia juga bisa buat MacBook Air yang 13 inci, which is laptop gua saat ini. Tapi bang, bukannya kemarin lu ngomong kalau lu udah nemuin tas murah buat laptop lu? Ya iya sih, tapi dia tuh paddingnya cuma buat kompartemen laptop aja. Kompartemen lainnya tuh nggak ada padding, jadinya kalau misalnya gua mau bawa laptop sekaligus kamera, dan pastinya kan kameranya tuh di kompartemen yang bukan kompartemen laptop, itu rada ngeri-ngeri sedep sih. Nah, kalau di Bravo Sling Max V2 ini, gua bisa dengan nyaman ya, dengan aman bawa laptop sekaligus bawa kamera juga, karena dia itu secara fundamental basically kayak si Alpaca Vertex Pouch versi digedein lagi. Kayak misalnya sama-sama ada 3 cara ngebawa tasnya, bisa dipakein sling buat dibawa kayak sling bag atau messenger, atau bisa handheld ala-ala handbag atau briefcase gitu, yang artinya strapnya detachable dan sama juga buat copot strap di bagian tengahnya pakai mekanisme magnetic clamp gitu. Tapi buat di penghubung antara si sling sama tasnya itu dia mekanismenya beda, dan ini bakal gue bahas lebih lanjut nanti. Terus kompartemennya sama-sama banyak, dan mungkin bahkan di Bravo Sling Max V2 ini tuh lebih banyak karena dia juga secara kapasitas lebih gede gitu kan. Bahannya juga sama-sama pakai VX21 yang artinya udah weatherproof. Jadi selama kalian nutup tasnya secara rapet nih ya, resletingnya dirapetin, kayaknya di bawah hujan-hujanan dikit masih aman banget sih. Terus yang paling penting, sekali lagi gue mention nih ya, dia itu paddingnya tuh tebel-tebel banget cuy. Terutama di kompartemen laptopnya yang muat buat laptop-laptop up to 14 inci, ini tebel banget pak. Dan yang di kompartemen lain memang paddingnya kayak agak beda sama yang di kompartemen laptop, tapi ini tebel juga sih. Makanya gue cukup pede buat bawa-bawa kamera pakai tas ini. Nah tapi kalau ngomongin fitur, si Bravo Sling Max V2 ini tuh lebih banyak fiturnya dibanding si Vertex Pouch. Gak cuma yang udah gue sebutin tadi, dia juga ada RFID blockernya buat kompartemen depan. Ada kabel USB-C yang bisa dikonek ke powerbank gitu, jadi kalau mau ngecas HP tinggal colok kabel ke port yang di bagian luar tasnya. Dan kalau si bagian port USB-C-nya dibuka, kita dapat SIM card ejector sama slot buat nyimpen micro SIM card gitu. Nah, terus yang paling unik tuh di kompartemen depan nih ya, dimana kalau misalnya kita buka, di sini kalian bisa lihat kalau ada gantungan yang bisa dicopot pasang secara magnetik. Ini tuh fungsinya buat naruh kunci-kuncian kita. Jadi kalau misalnya tas ini beneran kalian pakai buat jadi tas daily, ya kalian bisa aja tinggal taruh kunci rumah atau kunci motor, kunci mobil kalian di sini, dan ya quick access jadinya, tinggal dicopot terus dipasang lagi secara magnetik. Sama sebenarnya ada satu hal lagi nih yang unik, which is ada di bagian padding si slingnya ini atau si strapnya ini. Di sini kan kayak ada slot-slot kecil gitu ya nih. Kalau misalnya kalian lihat dia kayak ada slot-slot kecil kayak gini. Nah ini tuh ternyata bisa digantungin kayak semacam aksesoris hub modular buat perintilan gitu cuy. Kayak misalnya card holder atau TWS atau kunci. Tapi emang dia tuh dijual terpisah gitu ya. Jadi sayangnya nggak termasuk di paket pembeliannya. Kurang lebih sih itu ya untuk fitur-fitur dari si Bravo Sling Max V2 ini, which is kalau misalnya tas ada fitur-fitur yang barusan gue sebut itu pastinya nice to have banget, tapi yang namanya tas pastinya bakalan lebih penting hal-hal kayak misalnya desain, kapasitas, kompartemen, safety, dan mungkin kayak kenyamanan gitu kan. Secara desain menurut gue Bravo Sling Max V2 ini lumayan enak dilihat, terutama karena yang punya gue itu warna hitam. Jadi walaupun memang secara desain language dia itu mirip-mirip kayak si Alpaca Vertex Pouch, yang mana udah gue bilang kalau dia itu desainnya kayak agak heavy duty gitu ya tasnya, dia tetap bisa kelihatan minimalis gitu sih. Tapi emang di bagian slingnya ada padding yang lumayan agresif. Jadinya kalau lagi dipakai ala-ala sling bag gitu kayak agak bulky gitu ya. Tapi ini justru benefit banget ke kenyamanannya. Nah kalau soal kenyamanan, memang sejak yang si Vertex Pouch juga gue udah suka banget gitu sama kenyamanannya. Menurut gue bawa-bawa tas ini tuh nyaman. Di bagian slingnya kerasa smooth, plus ada padding buat pundak yang bikin kalaupun tasnya penuh dan agak berat, nggak bikin pundak sakit gitu. Secara kapasitas dia bisa gue bilang gede banget, kompartemennya juga banyak dan bisa muat banyak juga, dari mulai naruh laptop,
kamera, sampai perintilan-perintilan lain tuh bisa masuk semua. Jadi untuk gua dan mungkin sebagian dari kalian, kalau misalnya udah bawa satu tas ini, kayaknya nggak perlu bawa tas lain lagi sih. Tapi emang dia itu muatnya cuma buat laptop yang up to 14 inci aja, karena memang secara panjang juga cukupnya segitu gitu kan. Jadi kalau misalnya buat laptop-laptop yang 15 inci ke atas, gua rasa masih belum bisa sih pakai tas ini, walaupun udah kalian paksain juga, kayaknya emang nggak bakal muat aja. Nah, kalau kompartemennya, ini seru nih. Dia kompartemennya banyak banget, Pak. Yang pertama itu dia ada kompartemen khusus buat laptop, yang mana udah dikasih padding softline gitu. Jadi bakal ngamanin laptop kalian dari goresan-goresan yang mungkin aja bisa disebabin sama bahan tas lain yang agak kasar gitu kan. Terus di kompartemen laptop ini tuh kayak ada pocket-pocket kecil buat naro perintilan, kayak SSD portable, flash disk, dongle juga bisa. Lucu sih. Nah, kalau kalian buka kompartemen utamanya, dia dibagi jadi dua kompartemen gede, yang mana satunya dikasih padding softline yang sama kayak kompartemen laptop. Jadi kalian bisa masukin kayak tablet atau HP kalian ke sini gitu kan. Terus kompartemen satunya tuh dibikin lumayan lebar, ada paddingnya juga walaupun udah nggak pakai yang softline. Dan ada pocket-pocket yang lumayan gede, di mana yang satunya ada si kabel USB-C buat connect dan naro power bank kalian. Di bagian depan tasnya juga ada kompartemen quick access yang isinya ada si gantungan kunci magnetik tadi, sama ada pocket-pocket juga. Terus di bagian belakang tasnya ada satu kompartemen tersembunyi gitu yang lumayan lebar, dan karena dia tersembunyi, jadinya mungkin bisa kalian masukin barang-barang penting kayak misalnya dompet, paspor, duit, pokoknya yang kalian bener-bener mau amanin lah. Jadi itu dia kurang lebih yang bisa gue jelasin soal tas ini ya, si Bravo Sling Max V2 ini. Sekarang gue mau ngasih lihat ke kalian kira-kira real world use gue tuh kayak gimana sih. Oke, jadi di sini gue mau jelasin untuk real world use gue ya. Jadi kayak real skenario-nya tuh bakal kayak gimana kalau gue pakai tas ini buat bawa laptop sekaligus bawa kamera. Di sini gue bakal kasih lihat per kompartemennya tuh bisa gue pakai buat apa aja. Ini bener-bener udah gue bikin jadi kayak max capacity ya, ini sampai berat gini. Nah, jadi kita mulai dulu dari yang pertama, itu pastinya kompartemen laptopnya. Di sini sudah pasti isinya ada MacBook gua ya, masuk ke sini. Tuh kompartemen yang khusus buat laptop, dia ada padding softline-nya gitu. Nah, terus kan gue bilang kalau di sini ada kompartemen kecil kayak pocket-pocket tambahan. Ini bisa gue pakai buat naruh SSD eksternal ya. Jadi karena dia tipis, jadi bisa dengan nyaman gue masukin ke sini. Terus mungkin ada yang pocket-pocket kecil ini sebenarnya ya paling bisa buat kayak flash disk atau apa gitu. Cuman kalau gue di sini gue pakainya buat naruh SD card. Tapi dia tuh pocketnya dalam banget sebenarnya. Jadi gue tidak terlalu menyarankan naruh sesuatu yang terlalu kecil karena ngambilnya rada susah nih. Nah, ini naruh SD card. Kayaknya harusnya nggak di sini, cuman tadi gue bingung mau naruh apa ya di pocket kecil ini. Cuman ya udahlah, bisa SD card, bisa flash disk gitu-gitu ya. Cuman ini karena pocketnya lumayan dalam, jadi rada susah kalau misalnya naruh kayak gini kecil satu doang gitu. Cuman ya udah bisa gitu kan. Nah, terus paling udah ya kayak untuk kompartemen laptopnya buat laptop sama hal-hal tipis aja, karena gue juga nggak mau naruh terlalu banyak pressure di antara MacBook gue ini. Jadi kita lanjut aja ke kompartemen utamanya ya. Di sini bisa kita buka dan bisa kalian lihat di sini tuh masih muat buat gua taruh barang-barang gede kayak kamera cuy. Jadi memang sesuai apa yang di-advertise sama Alpaca, sebenarnya di sini tuh bisa dipakai buat naruh tablet ya, naruh tablet atau handheld console gitu. Karena ini muat juga buat handheld console, tapi karena gua nggak ada dua-duanya, ya gua pakai buat bawa kamera. Gua udah coba optimize ya untuk alokasi storage-nya. Di sini yang pertama itu ada si kamera gua sama ada bisa muat satu lensa juga, lensa fix. Memang sebenarnya harusnya bisa muat satu lensa lagi kalau misalnya gue sedikit kompromi di bagian kompartemen depan ini. Jadi kalau misalnya ini nggak gue penuhin, di sini tuh masih bisa masuk satu lensa lagi. Tapi karena ini gue mau kasih lihat kayak maximum capacity real world skenario, jadi ya di sini gue cuma bisa muat satu kamera sama satu lensa tambahan aja. Jadi ya gitulah. Jadi kayak pinter-pinter aja sih, pinter-pinter alokasiin storage yang ada di kompartemen ini. Terus lanjut di sini gue bisa naruh mikrofon wireless gue. Ini sebenarnya lagi gue pakai ya buat syuting sekarang. Bisa gue taruh di sini. Terus di sini ada beberapa pocket juga. Pocket yang ini nggak gue pakai karena dia udah kedempet banget sama yang kamera gue. Jadi di sini gue pakai yang pocket ini aja, yang memang ada sih kabel bawaan dari si tasnya ya. Jadi kabel bawaan dari tasnya gue colok ke power bank gede gue nih ya, yang 20.000 mAh. Terus gue sekalian taruh kabel gue. Jadi kalau misalnya gue mau ngecas, gue tinggal colok kabel ini ke port USB yang ada di luar tasnya. Jadi ini tinggal gue colok, terus gue tarik kabelnya dan gue bisa langsung
ngecas HP gua, nggak usah bawa-bawa power bank lagi karena power banknya ada di dalam sini. Terus lanjut lagi kita ke kompartemen depan ya, which is yang kompartemen quick access. Ini ibaratnya kayak isinya tuh barang-barang yang paling sering dipakai, paling sering dikeluarin di waktu-waktu kayak misalnya kita lagi jalan atau apa gitu ya. Jadi yang pertama itu ini isinya kayak barang-barang perintilan kecil, ada TWS nih ya, gue masukin sini, ada parfum nih ya, gue masukin ke sini. Terus ada charger gue nih ya, charger MacBook sekaligus charger HP juga, karena dia kecil jadi muat aja masuk ke sini. Terus di belakangnya juga gue bisa taruh kabel ya, kabel bisa muat di belakang sini. Terus yang ini, ini buat gue naruh IQOS gue ya. Jadi IQOS sama sebungkus Terea masih muat di sini ya. Terus ada satu hal lagi nih. Nah, ini yang gue mention tadi nih. Ini kayak key holder yang tinggal ditarik aja. Tek, tuh copot. Terus kalau misalnya gue habis selesai buka-buka, udah buka kamar, rumah gitu, tinggal ditempel lagi aja, dimasukin ke dalam. Itu. Jadi kayak begitu kurang lebih untuk kompartemen yang quick access ya, yang depan ini. Ini sebenarnya ya sekali lagi pinter-pinternya kalian aja mau masukin apa, mau dialokasiin kayak gimana. Intinya ini pocketnya banyak, space-nya juga lumayan gede ya, nggak terlalu yang kecil-kecil dan sempit-sempit banget. Jadi ini bisa banget kalian mainin gitu, alokasi space-nya supaya bisa masuk barang-barang yang menurut kalian tuh penting buat everyday carry kalian. Nah, terus terakhir ada kompartemen tersembunyi di belakang ini ya. Ini paling gue taruhin dompet, karena kan kalau kalian komuter, kalian harusnya tahu kalau naik kereta itu dompet itu sebisa mungkin jangan ditaruh di kantong ya. Jadi kalau bisa masuk tas, dan ini kayak perfect banget sih, karena kan kalau misalnya ditaruh di pocket belakang sini, dia susah untuk diakses orang selain kita, karena pocket belakang ini tuh nempel sama badan kita. Jadi ya bisa buat naro dompet, bisa buat naro paspor, naro apapun itu yang dokumen-dokumen penting, yang berharga gitu ya, masuk ke pocket belakang ini dan dia tersembunyi gitu. Jadi ini mantep sih, pocketnya banyak, bener-bener bisa kepake semua, space-nya gede, tinggal kalian pinter-pinter aja mainin dan alokasi storage yang kalian punya di satu tas ini. Oke, jadi untuk Alpaca Bravo Sling Max V2 ini harganya ada di sekitar 2,8 jutaan kalau kalian beli di marketplace. Jadi memang agak pricey ya. Dan walaupun ini tas yang gue bilang bisa jadi tas yang sempurna buat kebutuhan-kebutuhan gue, tetap ada beberapa hal yang gue kurang suka dari tas ini. Kayak misalnya hook dari sling ke tasnya tuh nggak punya mekanisme muter kayak yang di Vertex Pouch. Jadi kalau pakai tas ini tuh bisa kebalik si slingnya. Terus untuk kompartemen utamanya ini nggak bisa dibuka kayak all the way gitu ya, resletingnya dia mentok di sini. Jadi kalau misalnya kalian lagi mau masuk keluarin barang, itu bagian penutup atasnya ini harus dipegangin terus, karena kalau enggak dia kayak nutup gitu. Jadi harus dipegangin terus ya udah keluar masukin barang. Dan ya jadi kayak gitu sih, agak ganggu tapi nggak yang ganggu banget sih. Tapi sebenarnya itu aja sih yang menurut gue kayak kurang dari tas ini, karena memang sisanya ya menurut gue tas ini udah mantep banget, udah kayak cocok banget buat kebutuhan gue. Dan mengingat fitur-fitur yang dia punya plus safety dan kenyamanannya juga, ya cukup wajar sih kalau dihargain segitu. Kalau menurut kalian gimana soal si Alpaca Bravo Sling Max V2 ini? Coba komen di bawah. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap si tas Alpaca Bravo Sling Max V2 ini. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.